Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai teori membaca hiragana part 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai yang pertama hiragana lanjutan, yaitu hiragana ga sampai dengan pyo, lalu teori hiragana lanjutan, lalu latihan mengeja ga sampai pyo, dan latihan menulis hiragana a sampai pyo. Hai minasang, ini adalah tabel hiragana lengkap dari A sampai Pyo ya, minasang. Nah, yang kemarin kita sudah pelajari di video sebelumnya, yang ada di part 1, itu adalah hiragana A sampai dengan N. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasannya dari hiragana ga sampai Pyo. Jadi sebetulnya minasang, teorinya di sini huruf hiragana lanjutan itu tidak ada huruf yang baru. Jadi hanya ada penambahan tanda baca. Ya. Penambahan tanda baca yang disebut dengan tenteng dan juga maru gitu ya. Nah, di sini ada tenteng. Tenteng itu adalah tanda baca petik kedua di sebelah kanan atas. Contohnya jika deret kaki keko ini diberi tenteng, maka berubah menjadi gagigugeko. Gitu ya. Nah, ini teorinya. Ya, jadi tidak ada penambahan hiragana yang baru hurufnya. Lalu jika ditambahkan dengan tanda baca maru atau bulat di sebelah kanan atas, maka dia berubah menjadi bunyi pa, pi, pu, pe, po. Jadi deret P itu hanya satu deret perubahan dari deret H. Ha, hi, fu, he, ho ditambahkan maru berubah menjadi pa, pi, pu, pe, po. Dan pada hiragana lanjutan ini juga terdapat bunyi ya, yu, yo kecil. Hati-hati, ini lebih kecil hurufnya dibandingkan kanan dan kirinya ya, minasang. Jadi dibacanya itu satu bunyi dengan huruf hiragana sebelumnya. Contohnya, misalnya ada huruf hiragana B, lalu yo-nya yo kecil, U, I, dan juga N, maka ini dilafalkannya menjadi bioing. Bioing. Jadi bio-nya dia satu bunyi. Bukan bioing, tapi bioing. Beda dengan bi, yo-nya yo biasa ukurannya, tidak kecil, lalu U, I, dan juga N, maka ini dilafalkannya bioing, bioing. Nah, ini artinya pun berbeda. Hati-hati untuk pelafalan ya, yuk kecil. Karena terkadang bisa membedakan makna. Ya, minasan. Nah, untuk bunyi ya, yuk kecil ini biasanya huruf sebelumnya gitu ya yang ada di sebelah kiri ini semua bunyinya dari bunyi deret I. Misal kia kiu kyo ini dari ki ya kecil, ki yu kecil, ki yo kecil. Xia xiu shou shi ya kecil, shi yu kecil, shi yo kecil. Cha chu cho chi ya kecil, chi yu kecil, chi yo kecil. Gitu seterusnya sebelah kiri ini semua bunyi I gitu ya. Kalau nya berarti dari ni ditambah ya yo kecil. Lalu untuk hia berarti sebelah kirinya hi. Lalu mia miu mio sebelah kirinya mi gitu. Mudahnya memang untuk apa namanya mengubah ke huruf hiragana itu misal ada bunyi kia. Ini tulisan hiragananya gimana ya? Nah, tambahkan saja huruf vokal i di sebelah konsonan k-nya itu. Maka jadi ki dan ya-nya ya kecil. Karena di sini tulisan romajinya adalah kia, satu bunyi. Hai, ini untuk bunyi hiragana lanjutan. Ya. Oke, minasan, jadi sudah selesai teori hiragananya, ya. Hanya sedikit untuk teori hiragana, beda dengan teori katakana. Katakana memang lebih rumit karena memang kata dari bahasa asingnya itu banyak rupanya gitu ya, pelafalannya. Nah, sekarang kita latihan mengeja ya hiragana lanjutan ya. Di sini ada kata gakse. Gakse. Ditulisnya gakuse, tapi biasanya orang Jepang melafalkan u-nya kurang jelas atau justru tidak dibaca. Nah, ini berarti di ejanya ga, ku, se dan juga i. Lalu ada dozo. Dozo. Bunyi vokal o panjang kebanyakan itu o dan u. Jadi do, u, zo. Jinsei, jn, ci. Denwa, dn, wa.
dorobo, dorobo, bumpo, bu, en, po, ya minasan hurufnya. Hapyo, ha sekecil. Jadi kalau ada double konsonan seperti ini, dia diubahnya ke hiragananya sekecil. Minasan. Sebaliknya, jika ada sekecil, maka diubah menjadi konsonan setelahnya ya. Hapyo, jadi ha sekecil, pi, yo kecil, u. Hati-hati yo-nya harus yo kecil ya, karena dia satu bunyi. Pyo, bukan pio, tapi pyo. Lalu jisho, ini juga satu bunyi, maka yo-nya yo kecil. Bukan jishio, tapi jisho. Kaishain, kai, shi-nya besar, ya-nya ya kecil. Karena sya, satu bunyi ya. Kaishain. Lalu diakhiri dengan n. Jinja, ji, n, ji, ya kecil. Geshuku, ge, shi, yu kecil, ku. Bukan geshiyuku, tapi geshuku, maka yu-nya yu kecil. Kenkyusha, Nike, N. Lalu ada Q, berarti Ki dan yu kecil. Ada bunyi panjang, U-nya double, berarti tambah hiragana U. Lalu di sini shi, lalu ya-nya ya kecil. Lalu ada Kyushu. Ini berarti Q, Ki dan yu kecil, lalu ada bunyi panjang U, tambah U lagi, shu, shi dan yu kecil, lalu ada U lagi di akhir. Bunyi panjang U ada dua ya. Zeiking, berarti Z, I, Ki, dan N. N dibaca dengung di belakang ya, Zeiking. Lalu ada Dempa, ini dibacanya M ya, minasan karena N ketemu sama Pak, maka dibaca Dempa. Oke, kali ini kita akan sama-sama latihan menulis hiragana ya, minasan. Diawali dengan ho. Ini ho dulu ya, ho. Lalu N. Ho, kudamono. Ku. Lalu ta, pakai tenteng menjadi da. Lalu mo. Lalu no. Oke, berikutnya kutsu. Ku dan juga su. Lalu kaba. Ka. Ha pakai tenteng menjadi ba. Lalu N. Lalu ada ototo. O. To. U sebagai bunyi panjang. Lalu to. Lanjut imoto. I. Mo. U. To. Mohon maaf tulisannya agak jelek ya, Minasang, karena menggunakan PC. Jadi ini kursornya kurang nyaman. Dilanjutkan ki, kipu ya, ki. Lalu su kecil, lalu pu, berarti ini fu pakai maru. Kalau ada su kecil dan ya yuyo kecil, maka hurufnya harus lebih kecil daripada kanan dan kirinya ya, Minasang. Diberi maru. Terakhir zashi. Za pakai tenteng ya, karena za. Ini dari sa. Su kecil, lalu shi. Oke deh, ini dia latihan menulis hiragana. Ja, minasang, itu dia tadi latihan menulis hiragana, lalu teori membaca hiragana bagian kedua, dan juga tadi sudah sama-sama latihan mengeja hiragana. Do deshita ka? Bagaimana? Mudah kan? Oke, minasang, kalau masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, silakan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ataupun like sebagai dukungan kepada kami
dan bentuk semangat agar kami terus bisa membuat video pembelajaran bahasa Jepang. じゃあね、皆さん。また会いましょう。